Maha adil, udah diukur. Allah tahu keadaan kita, lebih tahu dari siapapun. Karena dia yang menciptakan kita. Allah tahu intelektual kita, Allah tahu kekuatan fisik, mental, psikologis kita, Allah tahu finansial kita, Allah tahu tentang kita, lebih tahu dari siapapun. Tahu kenapa Allah tahu kita? Tuh kan, diam. Karena Allah yang menciptakan dan Allah yang ngurus. Kita tahu apa tentang diri ini, tahu apa. Makanya jangan sotoy. Jangan sok pinter, sok tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Jadi kita harus yakin apapun yang Allah timpakan karena Allah Maha baik. Karena ingin kita jadi baik. Karena ingin kita jadi selamat, itulah. Emang kejadiannya nggak cocok dengan nafsu kita. Tapi udah dihitung oleh Allah. Udah diukur semuanya. Tidak ada yang overdosis. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Artinya tidak zolim. Zolim itu, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zolim itu tidak pada tempatnya. Contoh, mahalan mana? Kopea dengan sepatu. Berharga mana? Kepala atau kaki? Harusnya sepatu disimpan di mana? Kalau mahal ya di sini dong, sepatu 2. Tapi namanya zolim. Karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi husnuzonlah ke Allah. Kita tuh milik Allah. Dia apa-apain juga pasti baik lah. Lalu kita juga harus tahu bahwa Allah tuh lebih tahu daripada kita. Al-Baqarah 216. Wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka. Ini kejadian gak enak nih. Gak cocok dengan keinginan. Kebalikannya dari harapan. Tapi Allah tahu. Wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka. Aduh ini cocok nih, ini keren. Padahal Allah tahu ini jebakan Batman. Batman gak enak nih. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Udahlah. Makhluk bodoh kayak kita gini, jangan tersinggung hadirin ya, karena asli ya. Makhluk bodoh seperti kita nggak usah sok tahu, enjoy saja. Walaupun nggak enak, pasti baik kok, pasti. Karena Allah tuh tidak pernah berbuat buruk sama sekali. Maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha tahu. Coba itu. Jadi harus gimana dong? Terima. Ini mesti baik nih. Menjelang nikah misal dibatalkan, baik atau buruk? Gak ada yang berani jawab. Takut terkabul. Buruk tahu. Pernah dengar cerita yang dua pasang punya kejadian yang sama. Ini 2 pasang, hari Ahad akan resepsi, akad dan resepsi, dua-duanya ternyata batal. Yang satu ngejedot-jedotkan keningnya ke tembok. Tidak, saya tidak terima, nangis, bapaknya marah. Kurang ajar itu si calon besan. Sekali musuh, tetap musuh. Ini sekali merdeka, tetap merdeka, yang merdeka ya. Ya ini sisa-sisa perang kemerdekaan. Dendam, keluarganya marah. Tapi ada juga yang satu. Nah ini pihak sebelah membatalkan pernikahan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya Pak, alhamdulillah ini takdir Allah. Sedih nggak nak? Ya sedih lah Pak, tapi nggak apa-apa. Saya sudah istiqoroh terus kok, minta dapat jodoh terbaik. Nah sekarang Allah memberikan jawabannya.
Ibu bagaimana? Tanya ke ibunya. Sama Pak, saya juga selalu mohon menantu terbaik. Kenapa kok nggak dari kemarin dibatalinnya? Ya supaya pahalanya lebih besar. Gimana udah bayar buat gedung dan sebagainya. Kalau rezeki kita pasti balik. Kalau nggak rezeki kita mudah-mudahan manfaat buat panitia. Nanti gimana dong? Nanti ada lagi rezeki. Emang berhenti rezeki gara-gara batal nikah? Jawab. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Dulu kepikir nggak rezeki kita? Sekarang kepikir nggak? Besok lusa juga nggak usah kepikir. Tenang aja. Pikiran kita terlalu cetek untuk menjangkau rencana Allah. Benar? Waktu di perut ibu dulu, waktu di rahim kita mikirin rezeki enggak? Yang benar. Boro-boro mikirin rezeki, otaknya juga belum jadi. Rezekinya udah ada enggak? Udah. Sebelum kita bisa mikir, rezeki udah ada. Keren kan? Tuh kan gak ada yang jawab. Telat. Hadirin, ya saya tuh gak mengerti orang yang suka ngobrolin orang berlebihan. Gak enak tau ngobrolin orang tuh. Yang enak tuh ngobrolkan Allah. Kalau mau ngobrolin orang, ngobrolin kebaikannya, ya itu enak. Tapi kalau kita ngobrolin kejelekan orang, wajah kita juga ke bawah jelek. Benar nggak Bu? Coba ibu ngobrolin kebaikan tetangga. Tetangga itu baik. Pergi kemana aja pulangnya bawa oleh-oleh. Masya Allah. Dan nggak pernah ragu itu untuk mentraktir, ngebagi-bagi. Kayaknya nggak ada berat-beratnya bersedekah. Dan nggak pernah tersinggung. Senyum aja. Yang ngomong enak. Yang dengar juga enak. Coba ngomongin kejelekan. Amit-amit. Saya nggak ngomong jelek, Bu. Hukuman pertama bagi orang yang suka ngejelek-jelekin orang, yang pertama jelek wajahnya sendiri. Udah, pokoknya kita husnuzon kepada Allah. Awali, saya ini hamba Allah, terserah pemilik. Tapi Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, tidak pernah zalim. Dan Allah maha tahu apa yang terbaik bagi kita sekarang dan bagi yang akan datang. Dan kalau Allah takdirkan ini, pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Dan jangan lupa, setiap kali Allah menyimpan kepada kita bala, pada saat yang sama Allah menyertakan pula solusi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi enggak cuma bala aja gitu, enggak. Seperti Allah menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan obatnya. Jadi pada waktu kita ditimpa bala dengan izin Allah dan solusi juga dengan pertolongan Allah, dan ada itu. Yunus 107. Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu. Musibah terjadi izin Allah, musibah hilang dengan pertolongan Allah. Jadi tugas kita sih ridho, bukan ikhlas, ridho Pak. Nanti udah ini ya ikhlas ya. Terima, udah gitu apa? Ini perasaan tiap bulan saya ceramah ini. Bukan, sabar itu nanti penampakannya Pak. Ini nantinya jadinya sabar Pak. Ya, nerima dulu. Ya Allah saya terima, istri saya bawel begini. Yang kedua, apa? Tobat. Ini pasti diundang oleh dosa saya. Nanti orang anggapnya kita sabar Pak. Kan sabar itu intinya bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri. Nah ini pintunya. Jadi kalau kita, ya Allah saya terima. Orang, mana sabar. Aslinya sih berjuang ya. Menerima takdir. Udah gitu apa?
Tobat. Kenapa tobat? Karena wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Surat Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu, sekecil apapun, itu ada andil dosa. Ini yang ngomong begini, yang menjalaninya ya. Yang lain nggak usah ikut campur. Yang lain tugasnya husnuzon. Masih ingat dompet hilang, yang hilang dompet tobat. Tapi yang melihat, si bapak nih akan diangkat derajatnya. Akan, nah gitu, jangan, ini nih. Dulunya copet, nah itu dosa ada. Jangan. Kita tidak boleh suudzon kepada orang beriman. Ya, jadi kita berbaik sangka, Allah sedang menggugurkan dosa, Allah sayang, Allah mengangkat derajatnya, Allah nambah pahala. Jadi kata-kata kita positif. Tapi bagi kita yang ditimpa musibah, bentuk apapun, mulai dari capek, sakit, cemas, sedih, diganggu orang, hidup serba sulit, nah itu adalah bagian dari karunia Allah yang bisa merontokkan dosa-dosa kita. Nah, ridho, ingat teorinya sederhana, genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Terima, nggak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima, nggak mungkin. Sudah ada tanda terimanya, ya. Benjut. Ini serius hadirin, ini awalnya perkataannya apa supaya bisa nerima takdir? Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah. Bukan milik siapa-siapa. Suka-suka yang punya dong. Dan sesungguhnya kami kembali ke Allah. Susah sabar ketika merasa memiliki. Ini harta saya, ini uang saya, ini anak saya, ini istri saya, ini suami saya, ini rumah saya. Kalau itu lengket di sini, maka berat ketika Allah menguji dengan mengambil titipannya. Suka-suka Allah dong. Mau dititipin, mau ditahan, diambil, semuanya baik. Emang pernah Allah berbuat jelek ke kita? Tuh kan, nggak Allah tahu yang nggak jawab kan. Emang pernah Allah berbuat jelek ke kita? Yang benar. Kok menderita? Menderita itu karena nggak nerima. Lalu sesudah kita yakin izin Allah, kita ridho, terima, kemudian kita tobat. Apalagi selanjutnya? Syukur. Syukur Pak. Karena di balik kepahitan ini pasti ada karunia Allah yang besar. Wabashiri sobirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang besar, curahan kasih sayang Allah dan petunjuk. Jadi yang kita anggap berat dan sebagainya itu ada balasan yang lebih besar lagi di belakangnya. Makanya syukurlah ada sesuatu yang besar. Pahala. Ada orang yang sholat minta lunas utang. Udah sholat, udah baca Al-Baqarah tiap hari. Udah gitu sholat duha, istighfar, tapi nggak lunas-lunas. Kenapa saya sudah sholat nggak lunas-lunas? Mana rezeki dari Allah? Bisa ngaji selesai Al-Baqarah tiap hari itu rezeki. Benar? Enggak, kalau enggak pakai utang itu enggak ada tuh rezeki. Kalau gitu saya mau ngutang, belum tentu juga dibayarin. Jangan salah tangkap hadirin. Saudara dikasih tahajud orang enggak. Saudara dikasih seneng ngaji orang enggak.
Saudara dikasih istighfar terus, orang enggak. Perkara uang, ada waktunya. Allah tahu kapan waktu yang pas. Kalau dibayarin itu segera, hilang itu tahajud. Sedang Allah ngasih yang lebih baik dari lunas hutang. Jadinya minta terus, apalagi pas datang debt collector, ya Allah, ya Allah. Kalau enggak gitu tuh ngomongnya kan. Benar? Berbahagialah bapak-bapak yang istrinya agak galak ya. Jadi mau pulang tuh la haula wala quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Bismillahilladzi. Ibu juga sama, Bu. Banyak yang kita anggap sesuatu itu buruk padahal bagian karunia besar dari Allah. Karena goal dari semua ini adalah kita jadi selalu ingat Allah. Apa sih ujian itu supaya apa sih hidup ini? Ya, intinya sederhana, supaya ingat ke Allah. Kenapa? Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbah masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah, zikrullah dengan segala jenis bentuknya ya. Dan orang yang enggak ingat ke Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kita ini baru bernilai ketika zikrullah. Jadi kalau enggak ingat Allah, zombie aja. Ketika ingat Allah, itulah kita tuh. Nah Allah memberikan nikmat dan ujian tuh supaya ingat terus ke Allah. Karena orang yang paling banyak ingat Allah, fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, menurut Allah, aku ingat padamu. Jadi orang yang paling spesial itu adalah yang paling banyak ingat Allah. Ini goalnya. Ridho itu kan ridho ke takdir Allah, itu zikrullah. Istighfar itu kan minta ampun ke Allah. Syukur itu kan berterima kasih ke Allah. Jadi siapa di antara kita ini yang paling disukai Allah? Gampang. Yang paling banyak zikrullahnya. Memang kita diciptakan untuk zikrullah hadirin. Syahadat zikrullah, sholat zikrullah, saum zikrullah, haji zikrullah, zakat zikrullah, iman kepada Allah zikrullah, iman kepada malaikat zikrullah, kepada kitab-kitab zikrullah, kepada Nabi Allah, kepada hari akhir dari yang ditetapkan Allah, iman kepada takdir Allah. Jadi emang hidup ini hanya buat zikrullah. Kenapa Allah mengutus para nabi? Ya supaya kenal ke Allah. Nanti jadi zikrullah. Kenapa Allah menurunkan kitab-kitab sucinya? Ya supaya kenal ke Allah. Jadi zikrullah. Jadi inti hidup ini ya zikrullah itu. Jadi kalau ada yang nanya, apa sih masalah dalam hidup ini penyebabnya? Apa? Kebanyakan mikir, kurang. Jadi harusnya bagaimana? Ibu baru nyobain datang nih, ketahuan. Harusnya tiap mikir. Gitu. Udah itu aja gitu. Dari tadi yang diceramah itu kan zikrullah hadirin. Terjadi musibah dengan izin Allah. Yang kita ini milik Allah. Semua musibah ini karena ada Allah yang maha penyayang. Allah yang maha adil. Allah maha baik. Allah yang maha menyelamatkan. Allah aja terus. Dan emang gak ada lagi sebetulnya yang Allah inginkan dari kita tuh. Puncak ibadah itu yaitu zikrullah. Zikrullah itu bukan hanya menyebut nama Allah saja ya. Tapi menyebut bagian dari zikrullah. Tapi menafakuri ini semua ciptaan Allah. Ini milik Allah.
ini bertasbih. Otak kita mikir nih tentang daun. Oh, daun itu lagi bertasbih. Ini wajah-wajah, ini ciptaan Allah nih semuanya. Ini wajah-wajah bakal dimatiin nih oleh Allah. Dimatiin lah ya. Pada waktunya. Ini semua dikasih makan oleh Allah, dikasih minum, dikasih rejeki, dikasih perasaan. Ini otak nih. Hati yakin ada Allah yang maha melihat, maha dekat, menguasai segala-galanya. Apa yang Allah tentukan pasti terjadi. Apa yang tidak Allah tentukan tidak akan pernah terjadi. Apa yang Allah beri ke saya nggak akan bisa diambil orang. Apa yang bukan untuk saya nggak akan pernah ketemu. Itu hati yakin. Tubuh sedekah, sujud, baca Quran, ya kan, nolong orang. Itu zikrullah semuanya. Ini lagi zikrullah nih bapak-bapak di sini. Kecuali yang lagi tidur. Tidur juga mungkin zikrullah, ya enggak? Lah dia datang ke masjid ini juga dengan pertolongan Allah. Kalau Allah enggak nolong, enggak ke sini, Pak. Emang gampang datang ke sini? Oh, full min fadli rabbik. Pertama, Allah bikin sehat. Betul tidak? Yang kedua, Allah beri taufik, pengen. Banyak yang sehat, tapi enggak pengen ngaji. Diberikan sarananya, benar? Ada yang naik ini, naik itu, ongkos cukupin. Udah gitu, tahu apa lagi? Diselamatkan. Enggak ada kita bisa selamat kecuali Allahumma antas salam. Kita banyak enggak nyadari nih. Kayaknya kalau kita selamat tuh karena selamat. Enggak. Banyak yang berangkat dan banyak yang kena juga musibah di jalan. Betul? Udah gitu sampai di sini dibuat nggak tidur. Kan ada yang, ya udah yang tidur nggak apa-apa itu juga ya. Itu juga rezeki lah. Husnuzon lagi mimpi indah. Udah gitu tahu nggak? Selama duduk begini, walaupun kita nggak lihat, tapi kalau pakai iman, ini ada malaikat nih. Malaikat yang khusus mendoakan ampunan. Ini pulang dari sini beda ada Pak. Ada yang diampuni oleh Allah. Benar-benar. Ada ampunan Allah. Bukan ada yang diampuni. Bahkan ada yang nggak sengaja. Siapa yang nggak sengaja ke sini Pak? Ini ada apa nih ribut-ribut begini nih ya. Datang ke sini. Apa nih? Itu Hakim ya. Kok ngomong terus? Dia di sini. Nggak sengaja bisa diampuni karena nggak ada majelis yang lebih disukai Allah selain majelis ilmu. Ini majelis terhormat. Belum lagi ada malaikat yang terus memohon curahan rahmat. Keluar dari majelis taklim ini insya Allah berbeda. Dosa sebagian ditentukan oleh Allah. Hati iman nambah, benar? Pahala juga nambah. Musibah yang bakal terjadi kalau nanti sedekah ada kemungkinan ditolak ya. Kalau nggak sedekah ya mudah-mudahan tetap ditolak. Ini bukan memanfaatkan kesempatan ya. Tapi banyak yang terjadi karena majelis ilmu itu majelis yang Masya Allah ya. Allah suka sekali. Karena iman itu meningkat dengan ilmu, amal meningkat juga dengan ilmu. Pertanyaannya kenapa orang kok jarang zikrullah? Kenapa orang jarang ingat Allah? Karena, ya kan? Karena tidak kenal Allah. Karena dia tidak mau belajar. Kalau tidak kenal Allah, mana mungkin ingat ke Allah, betul tidak? Iya kan? Saya nggak mungkin mengingat seseorang yang tidak saya kenal. Mana mungkin saya menyebut orang yang saya tidak tahu. Mulut menyebut, pikiran mengingat, tergantung dari apa yang kita tahu. Maka jelas sekali ya, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah, ini kebaikan baginya. Ini orang bakal baik nih. Ini orang bakal bahagia. Ini orang bakal mulia. Ini orang bakal selamat. Apa yang Allah kasih? Paham agama. Dan disebut paham agama tuh fondasinya adalah mengenal
Allah, sudah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Al-Quran. Nah, siapa yang merasa saya cinta ke Allah, saya cinta ke Rasul, tahu cirinya apa? Pasti cinta ke Quran. Karena memang di sana petunjuknya. Udahlah hadirin, ngalir aja lah hidup ini ya. Udah kebanyakan mikir juga nggak ngepek. Saya kemarin mikirin salat Hormuz, pusing saya. Baru ditutup dibuka lagi. Pusing jangan mikirin salat Hormuz. Agak pusing juga dikit Pak. Karena mau beli bensin sekarang solar udah 25.000. Hah? 26.000? Gimana dong? Jangan beli pakai udahlah. Kalau nggak kebeli, tadi saya kan pakai kendaraan solar juga. Pas lagi di jalan, kata Yasir yang santri, solar naik. Dari berapa ke berapa? Sekarang 25.000. Biasanya sekali beli segini. Jadi sekarang beli berapa? Belum. Bagus ya. Kalau nggak nyesek. Tapi kalau udah beli, emang udah rezekinya mereka. Kalau mau bayar, beli. Kalau nggak usah beli, dorong. Ya, namanya bensin campur dorong. Ya, tinggal ceramah naik sepeda, ya kan? Udahlah ngalir aja. Dari dulu juga BBM naik berkali-kali, tetap hidup. Betul tidak? Dolar Australia sekarang naik. Dolar Singapura hampir 14.000. Masalahnya punya enggak dolarnya, itu dia. Udahlah, jalanin. Hanya sekedar ketuk kertas gitu. Tapi saya nggak usah jual. Kalau kita perlu ini nggak ada jual. Dulu juga lahir nggak bawa apa-apa, betul. Tapi kalau dijual sekarang harganya murah, jangan jual, ya nggak. Milih dong salah satu ya. Nggak apa-apa, ngalir saja. Dunia ini nggak boleh bikin kita panik, ribet. Nggak usah. Saya harusnya untung 2 juta. Sekarang saya jadi untung 1 juta. Kata siapa harusnya 2 juta? Emang jatahnya 1 juta. Menurut kita bakal untung segini. Tapi kalau menurut Allah rezeki segini, segini. Bikin sakit hati. Nih, suatu saat pergi dari rumah. Terus di jalan misalkan ada yang ngasih rezeki. Misal ya, ada yang ngasih 500.000. Alhamdulillah. Pas kemudian jatuh. Sejam kemudian hilang. Sedih. Tadi aja belum ada uang. Biasa aja. Sekarang nggak ada lagi, kenapa sedih? Tuh kan nggak ngerti ya kan? Ngerti enggak? Kan cuma dipinjemin sebentar. Yang membuat luka tuh kan ngaku-ngakunya. Coba kalau uang itu nggak hilang, nah menderita. Saya mau beli ini, mau beli, jadi nggak ada. Jadi sengsara. Udah tadi nggak ada, sekarang nggak ada, apa bedanya? Anggap aja adanya memang cuma megang selama 1 jam. Lumayan itu juga megang bentar. Serius hadirin. Nih ada yang baik. Udah habis belum waktunya? Ada teman yang bayar zakat. Bukan zakat. Pajak. Gini-gini aja dipersoalkan. Jadi ada yang bayar pajak ya. Ini bukan di Indonesia. Waduh, uring-uringan. Waduh, saya bayar pajak. Tiap kali gaji saya meningkat, pajak saya besar sampai 45%. Saya capek sekali. Atau nggak usah dibayar, Pak. Justru kalau nggak dibayar saya di penjara. Bapak teh mau apa sih hidup saya? Dia pengen dipotong pajaknya kecil tapi untungnya pengen besar. Enggak bisa. Udah anggap aja rezeki saya itu adalah
sisa pajak. Ini di Australia. Nah yang itu bukan rezeki saya. Mending nyukurin yang ada daripada ngitung yang nggak ada. Betul tidak? Tapi kalau di Indonesia emang rada berat juga. Suka nyesek dipotong pajak. Udah nggak boleh ngomongin. Dan tetap harus bayar juga. Nah hadirin sekalian, udahlah. Kita lebih simpelkan hidup ini. Setuju tidak? Nah, kita nggak tahu nih, pulang dari sini apa kejadian, nggak tahu ini. Saya juga rencana mau ke sana, ternyata sampai sekarang belum ada berita. Udah ngalir aja lah. Yang penting menzikir aja sepanjang jalan. Betul tidak? Niat baik itu yang penting. Ikhtiarnya maksimal dan doa satu paket. Ikhtiar dan doa itu maksimal. Dan yang ketiga, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Kalau bagus jadi, kalau enggak apa-apa. Ini ada cerita sebuah keluarga muda. Udah nabung cita-cita mau pergi dengan satu keluarga itu 3 anak masih kecil-kecil, 1 bayi. Udah persiapan tuh, tiketnya udah lama, udah excited. Kira-kira 4 hari sebelum berangkat, ibunya demam Pak. Karena kan sedang ASI untuk bayinya dan kurang lancar. Akibatnya jadi menggigil. Waduh gimana ini, dibawa ke rumah sakit. Aduh sedih, jadi mikirin berangkat ya. Tambah menderita tuh sakitnya. Karena tiket udah, semua udah. Jadi penderitaan itu bertambah-tambah karena ingin berangkat. Gimana? Udah tenanglah. Pasti ada rencana Allah yang terbaik. Terima aja episode ini. Tapi gimana kalau nanti diopnamenya lama? Kan baru sehari ya nggak? Siapa tahu besok pulang. Oh iya ya bisa jadi pulang. Qadarullah suaminya Pak diuji ya ada yang ciropraksi gitu truk ternyata bermasalah trekannya itu. Aduh, hari Sabtu nih, hari Jumat. Tambah lagi suaminya, udah istrinya pulang dari rumah sakit, suaminya udah ridho. Gimana kalau nggak berangkat? Kalau nggak boleh berangkat berarti nggak jadi. Kalau Allah izinkan berangkat akan jadi. Ini ujiannya. Mungkin selama ini lebih sibuk memikirkan kesenangan tanpa gantung ke Allah. Allah bisa bikin kejadian apa saja sekejap. Untung kejadiannya di sini bukan di sana. Betul tidak? Akhirnya suaminya dibawalah ke rumah sakit, di ronsen dan sebagainya. Kata dokter hari Sabtu, yalah boleh berangkat katanya. Asal jangan bawa berat-berat. Gak boleh bawa koper. Gak boleh mangkuk bayi. Apa yang terjadi? Saya dapat kiriman fotonya. Katanya di pesawat banyak yang nolong karena nggak tega lihat suaminya, nggak tega lihatin. Nyampe sekarang ke sana. Allah sudah lapang nerima takdir, ternyata Allah memberikan kemudahan. Ujiannya begitu. Tapi sekarang jadi doa terus ya kan. Beda dengan kalau tidak diuji bisa kurang doanya. Karena kesenangan itu hadirin lebih mudah melupakan Allah daripada kesusahan. Benar tidak? Banyak yang menganggap ujian berat itu kesusahan. Justru ujian berat itu kelapangan, kesenangan, pujian, kemudahan. Itu enggak ada Allahnya tuh. Seakan-akan harus begitu aja. Atau karena jasa saya, karena ide saya. Padahal Allah yang ngasih. Enggak diingat. Tapi kalau udah dibikin gitu mah, pada ingat. Berat mana sih Bu? Dipuji atau dicaci ujiannya? Bu, yang benar Bu. Berat mana dipuji atau dicaci? Bagus. Ibu pengen dipuji atau dicaci? Makanya ibu teh sengsara teh tahu dipuji, pengen dipuji. Atau gimana bisa nggak pengen dipuji tapi nggak berat-berat? Terima kasih hadirin sekalian. Bagi yang mau ngantor, silakan pulang sana ya ke kantornya. Jam 1 Pak. Bagi yang kurang jelas itunya kerjaannya tunggulah di sini
seperempat jam lagi. Bapak yang mau ngantor silakan ya, yang bertugas sudah jam 1. Ini akan dibatasi sampai 1/4 selesai ya. Ada pertanyaan? Oh, jadi ini kok ada lelaki di sini? Ini adalah para pemilik kantor ya. Atau lagi nyari kantor. Kalau ibu-ibu apa itu? Nah, ibu mah penunggu ya. Ada pertanyaan tidak? Ya Pak, maaf Pak. Boleh dibantu mikrofonnya? Ya, Pak itu dari belakang, maaf. Ini, ya, saya di Jakarta kan ceramahnya di sini, di Istiqlal, satu lagi di mana? Al-Latif. Halo satu. Yang menakjubkannya tuh Pak, yang datang tuh sesuai dengan ukurannya. Ya kan? Di Al-Latif ya segitu. Di sini segini. Coba kalau acara ini yang datang yang di Istiqlal. Susah Pak. Atau di Istiqlal yang datang segini. Beneran Pak ini. Masya Allah, ada satu lagi di BSD Pak, lebih kecil masjidnya segitu juga yang datang tuh Pak. Ya Allah, Allah mengukur semuanya ya. Padahal pengumumannya sama. Tapi diatur oleh Allah tuh sedemikian rupa, ngepas Pak. Ini amazing loh Pak. It's okay lah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sambil sorfak ya, sambil sedekah. Silakan Pak. Saya mau kaitkan dengan ceramah yang pertama tadi, masalah cobaan. Cobaan. Ya, Al-Baqarah 155 sampai 157. Yang mau saya tanyakan adalah, apa bedanya cobaan dengan ujian? Artinya kalau orang yang seperti Rasulullah itu dan Nabi itu kan dia dapat ujian, dia tidak berdosa. Nah kita ini manusia kan umumnya berdosa. Nah untuk membedakan ujian dan musibah ini bagaimana? Terus kaitan. Baik Pak. Belum ya. Ini ujian buat saya Pak. Ini saya kaitkan dengan, saya sering mengemukakan ini tapi saya belum ketemu jawabannya. Saya selalu memakai surat Taubah ayat 24. Saya belum menemukan. Karena di buntut ayat itu Allah menyatakan wallah la yahdi. Jadi Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Fasik itu kan artinya dia beragama Islam, dia sholat, dia puasa, tapi melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil yang sering. Seperti ya banyaklah yang dilakukannya. Itu orang fasik, orang yang fasik. Nah orang-orang demikian ini dia tidak mendapat petunjuk. Nah jadi kalau menurut saya ini dosa-dosa yang kita lakukan ini adalah karena kefasikan kita, karena kita membuat kesalahan-kesalahan. Itu. Jadi tolong dijelaskan Pak. Berat Pak. Terima kasih. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini saran saya, jawaban dari saya, Bapak harus datang ke Majelis Taklim Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama, atau yang pintar-pintar lah Pak. Saya jadi stres Pak. Gini aja lah Pak, yang sederhana aja ya Pak ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, ridho ya Pak ya. Apapun istilahnya, bala atau ujian, ya udahlah itu terserah Allah. Yang paling penting apa yang harus kita lakukan. Benar kan? Apakah ini ulangan, apakah ini testing, apakah ini PR. Yang penting kan jawabannya benar Pak. Benar atau enggak? Pokoknya karena kita GR misalkan, oh ini mah saya meningkat derajat. Bukan ya, ini penggugur dosa. Jadi yang paling penting kalau ada soal itu jawabannya benar. Apakah ini disebut tes atau review atau apa screening atau apalah ya. Bagi saya gitu Pak, apalah yang Allah takdirkan untuk saya, yang paling penting sikap saya benar. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Pokoknya goalnya adalah siapa yang paling baik amalnya.
Nah, terima takdir dengan lapang. Allah tahu ya kita sedih, kecewa, kesal, sakit hati, jengkel. Itu manusiawi, Pak. Jadi, apakah kalau udah beriman, teng gitu, enggak, tetap aja ada sedih, ada kecewa, ada cemburu, ada sakit hati, ada jengkel, ada marah. Itu semua normal. Hanya berapa lama tuh? Kalau itu segera kembali ke Allah, yahdi qalbah. Allah memberi petunjuk di hati kita. Nanti iman kita naik dengan ujian itu. Akhlak kita juga nambah naik, kemuliaan kita naik. Justru karena ujian itu. Kalau benar menyikapinya. Kalau kita ridho ke takdir, Allah akan melapangkan hati kita. Pertama tuh hati jadi tenang. Gak tahu gimana, tenang aja. Yang kedua, ini Pak. Allah akan memberikan ide, gagasan. Gini ya, otak ini ciptaan Allah. Kita tuh nggak akan bisa mikir kecuali dengan izin Allah. Kita nggak tahu apa-apa tentang otak ini, benar? Tapi kalau kita kembali ke Allah, maka hati dibuat tenang, otak dikasih ide, gagasan yang mungkin asal nggak kepikir. Lalu nanti Allah pun kalau memang harus lewat orang gitu Pak, solusinya semua orang itu ciptaan Allah. Kalau memang Allah menghendaki kita dapat modal, dapat rezeki atau dapat obat, kita ketemu, orang itu ketemu dengan kita nanti. Emang siapa yang ada di alam ini? Semuanya milik Allah. Orang gak bisa kok nyampaikan sesuatu ke kita kecuali Allah yang ngegerakin. Beneran hadirin. Itu MK Travel di depan. Kan gak kelihatan pelangnya gede, ya kan? Nggak ada promosi berlebihan. Saya juga nggak promosi. Sekarang. Beneran. Tapi saya sampaikan nih ke manajemen. Udah, nggak usah takut. Yang ngegerakin daftar ke MK Travel tuh cuman Allah. Daripada uang habis-habisan dipakai promosi, mending dipakai hal yang lebih baik, yang manfaat. Udahlah. Bukan tidak boleh promosi, ya, tapi jangan bersandar ke promosi. Promosi itu cuma ikhtiar aja. Yang penting sekarang, muliakan tamu Allah ini karena ini amanah. Lakukan yang terbaik supaya orang yang berangkat umroh, haji itu bisa ibadah dengan maksimal. Udah terserah Allah sesudah itu. Enggak usah ngomong, nanti kalau, apa tuh yang iklan rumah makan Padang teh. Kalau saudara suka, beritahu yang lain. Kalau saudara kecewa, beritahu kami. Itu sama dengan nyuruh promosi, ya kan? Udah, nggak usah disuruh-suruh, udah, nggak apa-apa. Kalau Allah kehendaki, nanti bicara sendiri. Gimana kalau udah daftar ke kita, terus pindah ke yang lain? Berarti di tempat lain terbaik buat beliau, ya kan? Nggak usah pakai sedih, sakit hati, kecewa. Nah, kalau kita yakin yang menggerakkan itu Allah, jadi lebih sederhana hidup ini. Halo? Ya udah, segitu. Darut Tauhid Jakarta memfasilitasi bagi yang ingin mengikuti mabit di Masjid Darut Tauhid. Jangan dideketin dong, jadi susah bacanya. Masjid di Masjid Darut Tauhid. Jadi gini Bu Pak, di Bandung ini setiap pekan pertama hari Sabtu dan Ahad ada namanya mabit. Mabit itu berdiam, tapi malam bina iman dan takwa. Itu datang dari mana-mana, mulai dari asar. Lalu ada beberapa ceramah dari luar kita undang, yang sekarang bagian Koh Denis, terus malamnya AA, lalu malam harinya tahajud sama-sama, terus muhasabah, lalu pagi siaran pagi, dan nanti berakhir pagi hari sarapan sama-sama. Udah gitu lari-lari ke tempat pulangnya masing-masing ya. Nah, yang datang ribuan Pak, ya pernah sampai 3.500, jadi wah ramai sekali, wah Masya Allah. Menikmati malamnya bisa ibadah, silakan kalau mau. Nah, pelaksanaannya, apa nih? Ya, nanti dibaca dulu ya pengumumannya. Jadi pelaksanaannya 2 dan 23 Mei. Kelebihan angkanya.
2 dan 3 Mei depan ya. Insya Allah tanggal 7 berangkat ibadah haji. Jadi ini sebelum berangkat ini. Kalau mau silahkan hubungi masjid ini supaya bisa difasilitasi berangkat dan pulang bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya. Kami semua ciptaanmu ya Allah, kami semua milikmu, kami semuanya ada dalam genggaman setiap saat. Bukakan hati kami ya Allah, agar kami bisa yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan iman yang sempurna, wa yakinan shadiqan. Keyakinan yang lurus, yang benar, yang bersih kepadamu ya Allah. Wa qalban khasyian, hati yang selalu terpaut padamu. Jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu ya Allah, yang tidak berpaling darimu, yang tidak lalai darimu ya Rabb. Jadikan kesibukan kami semuanya hanya untukmu ya Allah, hanya agar Engkau ridho, agar bisa pulang. Kami ingin bisa pulang kepadamu selamat ya Allah. Walisan zakiran, dan jadikan lisan ini lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati ini melupakanmu, jangan biarkan hati ini melalaikan diri darimu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami jadi hamba yang tahu bersyukur. Tenggelamkan diri kami dalam rasa syukur yang tiada bertepi setiap saat ya Allah. Dan tolonglah kami agar bisa mempersembahkan yang terbaik, ibadah terbaik bagimu. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Lapangkan kubur kami ya Allah, cahayai kubur kami. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa azab, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.